Hai, balik lagi sama aku. Hari ini aku pengen ngajakin kalian buat ngikutin aku ke sekolah. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih sekolah di Ausbildung, dari mulai aku persiapan sampai berangkat sampai nanti pulang sekolah, dan kita cerita-cerita ada apa aja di sekolah Ausbildung jurusan perawat. Yuk, aku mau sholat dulu. Sebenarnya aku masih ngantuk banget, tapi ya, let's go. Oke guys, sekarang udah jam 6:30, mau 6:30. Jadi tadi habis sholat aku ke toilet dulu, ya, store. Habis ini baru aku mau siap-siap. Biasa pertama yang aku lakukan itu masak nasi. Karena aku tuh nanti pas istirahat, aku tuh pulang ke rumah buat makan siang. Ini aku lakukan kalau misalnya aku kayak sekarang ya, bangunnya cukup gitu. Biasanya tuh kadang aku bangun telat, jadi nggak sempet buat masak nasi dulu lah, ribet gitu. Biasanya aku makan di kantin, tapi kalau misalnya ada waktu kayak gini, ya aku masak nasi dulu. Jadi kelas pertama itu dimulai dari jam 8. Hari ini aku ada 4 kelas. Dan ya, yuk masak nasi dulu. Aku masak nasi nggak banyak guys, cuma satu ini, apa ini bahasanya, 1 cup. Aku masak pakai, bahasa Jermannya tuh rice cooker, atau kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia adalah rice cooker. Itu bahasa Inggris ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Magicom. I don't know. Aku masak cuma 1 cup, soalnya aku sendiri kan, dan aku tuh suka makan nasi panas. Oke. Tinggal sambil nasinya dimasak, aku mau siap-siap buat tas aku. Ini tas aku guys. Jadi yang paling pertama selalu aku bawa itu payung. Payung itu di Jerman udah penting banget segala cuaca. Terus di sini aku bawa dompet kecil. Kalau ada apa-apa, misalnya mau makan di kantin gitu. Terus di sini ada isi pulpen, pulpen dan alat tulis lainnya, lengkap di sini. Terus di sini itu isinya kartu-kartu kayak kartu pelajar, kartu pelajar dan lain sebagainya ada di sini. Oke, sekarang masuk ke pelajarannya. Jadi hari ini ada 4 pelajarannya. Yang selalu aku bawa itu kayak gini guys. Jadi di sini isinya tuh lembaran-lembaran kertas. Jadi tuh di sekolahku tuh kita dapatnya tuh kayak lembaran-lembaran kertas gitu. Atau kalau kalian mau, kalian bisa belajar digital, pakai laptop, pakai iPad kayak gitu-gitu. Aku belajar pakai dua-duanya, pakai papier atau kertas plus pakai digital. Karena metode belajarku itu dengan cara menulis. Jadi kalau aku menulis, aku tuh lebih gampang memahami gitu lah. Jadinya makanya aku bawa ini. Jadi semua kertas-kertas yang mau dibahas hari ini aku ada di sini. Terus aku selalu bawa ini kayak plan book gitu. Jadi kalau ada apa-apa aku tulis biar nggak lupa. Bentar guys, aku harus lihat dulu apakah ini udah semuanya. Soalnya kadang-kadang lupa. Oke, ini udah semuanya. Terus aku bawa laptop.
Tuh aku bawa 2 jajanan gitu, roti. Soalnya kalau misalnya ada istirahat gitu biasanya aku ngemil, jadi aku bawa 2 roti. Sama di sini air minum. Masih ada sih sedikit, tapi di sekolah kita bisa ngambil air minum juga. Jadi yang penting bawa botolnya aja. Oke, udah deh. Habis ini aku mau siapin sarapan. Karena aku mau sarapan dari dulu juga. Biar gak ngantuk. Yuk, let's go. So guys, ini dia sarapan aku. Ada roti sama buah. Terus jus. Biasanya aku minum kopi, tapi hari ini nggak usah minum kopi. Ya aku sarapan dulu. Sambil aku sarapan, yuk kita ngobrol. Nah, jadi dulu awal-awal aku dulu kalau sekolah tuh jujur kadang-kadang susah guys. Susahnya karena nggak semua kata-katanya tuh aku paham. Tapi sekarang beriring berjalannya waktu, aku udah kayak ya kalau kadang-kadang sambil tidur pun aku masih bisa ngedengerin mereka. Emang semua itu tergantung dengan latihan ya. Kalau kita udah seringan ngedengerin, sering ngomong pakai bahasa Jerman, pasti lama kelamaan juga kita bisa ngikutin kok. Jadi kalian gak usah takut. And by the way, di kelasku itu isinya sekarang ada berapa ya? Jadi dulu tuh ada 32 orang awal-awal. Tapi banyak yang dikundikung, ada beberapa yang dikundikung, ada juga yang keluar karena gak cocok pekerjaannya. Sekarang kita tuh kalau gak salah ada di 26. Iya, kita tuh satu kelas 26 kalau gak salah. Separuhnya itu orang Jerman, separuhnya itu orang dari luar Jerman. Teman-temanku tuh di kelas ada yang orang dari benua Afrika, ada yang dari Turki, ada yang dari kalau nggak salah dari Ukraina, terus juga ada beberapa dari Italia, iya kalau nggak salah. Dan orang Indonesianya ada 2 guys, aku sama teman aku. Aku kenal sama dia juga di tempat Ausbildung sih. Nanti aku kenalin kalian ke dia. Oke, yuk. Bismillah. Nyam-nyam. Kalau bangunnya agak pagi, itu nyantai. Enak banget tuh. Kalau bangunnya kesiangan tuh udah kayak orang dikejar deadline. Kalau aku lagi sekolah, aku tuh selalu libur Sabtu Minggu. Jadi weekend aku selalu libur. Senin sampai Jumat di sekolah, Sabtu Minggunya libur. Di sekolah aku atau di perusahaan aku, kita modelnya tuh blok-blokan gitu. Jadi misalnya 2 bulan kita sekolah, blok sekolah gitu, terus 2 bulan kita di tempat praktek, dan seterusnya kayak gitu. Atau seperti yang kemarin, 3 bulan di tempat praktek, nanti cuma 2 bulan di sekolah. Pokoknya berganti gitu, tapi modelnya blok-blokan. Tapi ada beberapa sekolah yang sistemnya tuh mingguan gitu guys. Jadi misalnya ada yang 2 hari sekolah, 3 hari di tempat praktek. Atau enggak seminggu sekolah, terus 2 minggu di tempat praktek. Ada juga enggak gitu. Tapi kalau di sekolah aku tuh modelnya ngeblok gitu. Dan menurut aku itu lebih better buat aku. Karena aku orangnya susah fokus kalau misalnya 1 minggu nih sekolah, 1 minggu kerja, 1 minggu sekolah, 1 minggu kerja, nggak bisa. Aku kalau lagi sekolah, blok sekolah ya sekolah aja terus, nanti kerja gitu. Dan by the way, di
blog kali ini aku ada 1 klausur atau ulangan plus 1 tuition perform atau ujian tengah semester. Jadi ada 2 ujian. Aku makan dulu, nanti lanjut pas aku lagi mau siap-siap, oke? Hai, aku udah selesai ganti baju. Jadi kalau pagi biasanya aku nggak mandi guys, mandinya tuh malam. Jadi kalau pagi cuma cuci muka, sikat gigi, dan ya udah, itu aja. Udah selesai. Kalau sekolah di Jerman tuh ya pakaiannya santai aja sih. Aku tunjukin ke kalian. Oh, my outfit. Nah, kayak baju, celana, jilbab. Udah deh, itu aja. Terus paling aku pakai ini lip balm. Udah gitu doang sih. Kalau misalnya kalian nanti ikut Ausbildung, ada beberapa jenis manusia ya. Ada yang santai pakaiannya, orang Jerman pun kadang santai banget. Mereka cuma pakai hoodie, terus celana udah berangkat, nggak pakai makeup sama sekali. Tapi ada yang udah kayak mau fashion show juga ada. Jadi kalian jangan kaget, dan itu terserah. Kalian juga boleh seperti itu, dan juga boleh bermakeup. Terserah kalian bebas berekspresi di sini. Nggak ada yang bakal nanyain kayak, kenapa kamu makeupan, kenapa kamu nggak makeupan, kenapa rambut kamu merah, kenapa rambut kamu biru. Nggak akan ada yang nanyain, kecuali teman kalian deket gitu. Kalian nanyain kayak, hey, warum bist du heute so lila, misalnya kayak gitu. Tapi selebihnya nggak ada. Makanya deh, aku nggak buru-buru kalau berangkat. Ada beberapa temanku yang bangun pagi banget karena mereka perlu makeup sekitar setengah jam gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi justru itu komitmen tau. Komitmen berarti mereka rajin guys. Pagi-pagi udah siap-siap makeup, mandi. Ada juga yang modelnya santai, ya udah berangkat aja. Oke, sekarang udah di jam berapa sih? Bentar. Udah 7.30 guys. Aku berangkat dari rumah sekitar 7.40-an. Nanti aku berangkat sama teman-teman aku. Jadi aku nungguin teman aku ketuk pintu dulu. Hai. Sekarang kita udah mau berangkat sekolah. Sie heißt Gladys, ich glaube. Ja, ich bin Gladys wieder. Ya, aku pikir kalian udah kenal sama Gladysan, ya? Ja. Genau, also wir gehen jetzt zu Fuß in die Schule. Genau, wir brauchen so ungefähr vielleicht 5 Minuten. Oh, Auto. Hai. Sekarang aku udah di sekolah. Aku udah naruh tas. Habis ini mau ngambil air minum dulu. Gratis. Automatisch gekündigt, oder? Kann man schon jederzeit kündigen. Ja, und ich meine, wenn ich keine Verlängerung gemacht habe, hast, also das ist doch, oder? Ja. Das ist ja ein Jahr, das war ein Jahr lang und dann fertig. Genau. Keine Ahnung. Itu gedung sekolahnya ada di sana juga ada, dan kita di gedung A namanya. Kita di samping jendela. Gibt es überhaupt Blatt? Also, da gerade gibt es. No, ja. Die neue Mädel. Ja. Sie kriegt Platz, auf jeden Fall. Ja, rein. Guten Morgen. Es war schon lang dieser Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Nida. Gut. Was ist das? Mischung? Yes.
Guten Morgen. Hai guys. Tadi di kelas pelajaran buat jam pertama udah selesai. Terus aku dapet 2 nilai dari klausur atau ulangan yang di blog kemarin. Aku bakal tunjukin ke kalian nanti. Plus sekarang aku mau cari tutorin aku. Mau naruh ini. Aku harus cari karena dia ada di bangunan yang lain. Jadi ya. Oke, let's go. So guys, aku udah ketemu sama tutorin aku. Dan karena tutorin barunya itu masih di Urlop, jadi tadi aku ketemu sama tutorin lama. So guys, aku sekarang lagi pause. Tadi aku udah ketemu sama tutor aku. Terus udah dapet apa sih namanya, termin buat tutor gesprek nanti di hari Kamis jam 9.30. Terus sekarang aku mau makan dulu karena lagi pause. Nanti lanjut ke apa? Yang apa? Bei den ethischen Dilemma gibt es keine eindeutige Lösung. Und das ist eigentlich die Quintessenz, was ich ja heute schon merken können. Es gibt keine Lösung. So, itu tadi pelajaran yang kedua. Sekarang istirahat guys. Mau makan roti dan minum. Aku capek. Tadi pelajaran baru ngebahas tentang bayi. Tentang bayi. Aufregt. Das heißt, wenn ich hier Mutationen habe, dann fällt das relativ schnell auf und müssen korrigiert werden. Und Viren, die aus DNA bestehen, sind sehr stabil in ihrer genetischen Eigenschaft. Also nicht so sehr von Mutationen befallen. Zum Beispiel die Pockenviren. Deswegen hat die Udah selesai kelas jam ketiga und jetzt wir gehen essen. Ja. Zu Hause. Wir haben eigentlich auch Kantine da im Krankenhaus, gell? Aber weil wir in der Nähe wohnen, deswegen essen wir zu Hause. Und leckerer. Und leckerer. Genau. Oke. Hai, aku sekarang udah di rumah. Mau makan siang sambil mau duhuran misalnya kok gitu duhur. Soalnya sekarang duhurnya jam 1:30 deh kalau nggak salah. Aku tuh pindah-pindah tempat, jadi tuh kadang aku nggak ada berblik gitu loh. Duhurnya tuh jam 13.30 di sini. Aku nggak tahu aku masih bisa buat sholat dulu atau enggak jam segitu. Soalnya harus berangkat lagi karena kelas keduanya mulai jam 2. Jadi aku mau makan sambil nunggu. Kalau misalnya masih bisa sholat, aku sholat dulu. Kalau enggak ya berarti nanti sepulang sekolah. Aku masih ada 1 kelas lagi guys. Jadi hari ini kelas sampai jam 15.30. So aku mau makan dulu. Aku mau makan nasi with rendang. Oke, nanti aku lanjut pas aku pas sudah di rumah aja nanti ya. Sambil aku mau spill ke kalian ulangan yang aku dapat. Jadi aku ada 2 ulangan yang dari blog kemarin. Terus hari ini aku dapat nilainya. Nanti aku spill ke kalian kayak berapa nilainya. Oke, aku makan dulu. Hai, sekarang aku udah di rumah, udah balik. Tadi pas pulang sekolah tuh langsung bersih-bersih, terus istirahat. Terus pas aku lagi istirahat, kalian tahu dua temen aku itu datang ke sini bawa hadiah ulang tahun. Ulang tahunku tuh udah forba ya. Di bulan ini memang, tapi udah lama. Dan kalian tahu hadiahnya? Euch. Lihat. Sebesar ini. Nah, ini sebesar aku, lihat. Mereka ngembalin aku ini dengan alasan alasannya karena boneka-boneka ini.
Karena mereka bilang ini tuh udah terlalu banyak. Terus disuruh naruh di sini deh. Oh, ya. Zeus seperti tadi aku bilang aku pengen spill hasil ulangan aku. Jadi di blog kemarin itu aku nulis 2 ulangan dan hari ini aku udah dapat balik hasilnya. Yang pertama itu tentang hertz, tentang jantung. Terus kemarin yang terakhir itu tentang penyakit kronis. Ada 2. Yang ini menurut aku nggak terlalu susah. Ya susah tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Aku dapat nilai 1,4. 1,4 itu berapa ya berarti? Aku kurang tahu. Intinya di Jerman itu model penilaiannya 1 itu yang paling bagus, 6 itu paling jelek. Oke? Aku dapat 1,4. Das freut mich einfach. Terus yang ini yang kronis, yang tentang penyakit kronis, aku dapat 2, nilai 2. Harusnya aku bisa lebih baik lagi ya, cuma memang waktu itu belajarnya terlalu intinya aku tuh kayak persiapannya tuh kurang gitu loh. Aku belajar itu kayak cuma beberapa hari sebelum aku ulangan, itu kesalahan aku sendiri sih memang. Terus juga ada beberapa hal yang aku pelajarin, yang bener-bener aku pelajarin secara merinci, malah justru nggak keluar. Malah keluar tuh hal-hal yang aku pelajarin, tapi yang kayak aku tuh nggak ada feeling kalau itu bakal keluar gitu loh. Tapi ternyata keluar. Itu juga. Dan aku juga udah tahu sebenarnya waktu aku ngerjain, aku tuh keluar hampir yang paling terakhir gitu, baru aku keluar. Dan aku tadinya cuma mikir, aku paling dapat nilai 3 ini. Tapi ternyata dapat nilai 2, lebih baik daripada yang aku harapkan gitu. Dan teman-temanku juga di klausur ini atau di ulangan yang ini nilainya ya segitu-segitu sih, 2,7. Dan by the way di sini kalau misalnya kan nilainya kan ada koma-komanya nih. Kalau 2,1 sampai 2,4 itu masih dihitung 2. Tapi kalau misalnya udah 2,5 dan seterusnya itu tuh dihitung 3, walaupun masih 2, misalnya 2,5 gitu, itu udah dihitung 3. Jadi ya, tuh hari ini nggak ada tugas. Biasanya kalau pulang tuh udah di rumah aku paling kalau nggak nyuci ya belanja. Kalau misalnya ada tugas aku belajar. Terus kalau misalnya mau mepet-mepet sama ulangan gitu, aku biasanya pergi ke perpustakaan. Dan perpustakaan di Stuttgart itu perpustakaan cantik. Mungkin next smile ya, lain kali aku bakal ngajakin kalian ke sana karena itu cantik dan besar banget. Oke guys, terima kasih udah ngikutin aku hari ini. Semoga kalian enjoy nonton videonya. Dan seperti biasa kalau kalian ada ide, tulis di komentar. Aku harus bikin video kayak apa, video apa gitu maksudnya. Sampai di video-video aku selanjutnya. Ciao, ciao!